Halo Sobat Akuntansi, mari kita lanjut mengisi siklus akuntansi PD Sinar Digital. Terakhir kita sudah melakukan pengisian neraca saldo Desember 2023, itu kita sudah dapat balance di angka 5.194.600.000. Selanjutnya kita lakukan siklus selanjutnya, yaitu melakukan jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Nah, jurnal penyesuaian dilakukan gunanya untuk menyesuaikan saldo dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, caranya pertama adalah kita isi kepalanya dulu. Sama caranya, kita bisa sama dengan atau bisa ketik manual, itu diperbolehkan. Lalu periodenya kita isi 2023. Nah, untuk mengisi jurnal penyesuaian kita bisa lihat di soal dokumen transaksi nomor 27 sampai 30. Sekarang kita isi dari nomor 27. Untuk tanggalnya, karena jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode, jadi tanggalnya selalu tanggal 31. Sekarang kita mengerjakan dokumen 27. Tanggalnya tanggal 31, dokumen nomornya BM 12001. Oke, yang pertama di dokumen 27 ini ada rekening koran dari Bank Permata. Isinya adalah kita menerima interest revenue atau pendapatan bunga 5.320 dan dikenakan bank service charge 250.000. Nah, caranya adalah kita harus taruh dulu interest revenue dan bank service charge. Bank service charge itu letaknya di debit karena dia beban. Bank service charge di debit, lalu interest revenue-nya di kredit ya. Karena interest revenue-nya di kredit, maka catatnya agak menjorok. Bank service charge di debit sebesar 250.000. Lalu di kredit interest revenue 5.320. Nah, selisih antara bank service charge dengan interest revenue kita masukkan ke dalam cash in bank. Jadi kita nerima uang sebesar adalah selisih dari interest revenue dan bank service charge. Nah, ini nulis akunnya boleh diketik manual atau boleh kita copy dari neraca saldo. Misalkan kita di sini mau ketik cash in bank, boleh ketik cash in bank seperti ini. Atau boleh juga kita tinggal sama dengan pindah ke neraca saldo, kita klik si akun cash in bank. Ya. Lalu nomor akunnya kita juga jangan lupa isi. Sebelum nomor akun kita isi dulu nominal cash in bank. Nominal cash in bank adalah selisih antara interest revenue dikurang dengan bank service charge. Ya, jadi kita nerima uangnya adalah 5.070.000. Nah, setelah itu kita jangan lupa isi nomor akun. Tapi saran saya nomor akun ini bisa diisi terakhir saja. Kita fokus ke dalam transaksi saja. Selanjutnya dokumen 28. Dokumen 8 kita kasih jeda 1 baris. Tanggalnya tanggal 31 BM 12002. Oke, yang pertama persediaan akhir. Store supplies dinilai 4.850. Kalau ada kata-kata tentang store supplies, berarti jurnalnya adalah store supplies expense. Pada store supplies ini bisa kita copy store supplies expense. Di kreditnya adalah store supplies. Kalau ini kreditnya harus menjorok, jadi ini match centernya kita batalin dulu. Kreditnya adalah store supplies. Oke, nominalnya adalah selisih antara neraca saldo. Di neraca saldo kan ada store supplies-nya 11.150, tapi menurut gudang katanya adalah 4.850.000. Jadi selisihnya adalah 6.300. Jadi kita tulis selisihnya. Lalu masih di dokumen 28, beban sewa toko bulan Desember, berarti ini artinya adalah beban yang sudah kadaluarsa. Berarti debitnya expense, kreditnya adalah dibayar di muka atau prepaid. Jadi yang dibayar di mukanya sudah hangus, digantikan menjadi beban. Yang pertama itu adalah beban sewa toko. Berarti kalau sewa berhubungan dengan rent, berarti rent expense. Ya, ini terserah kalian, boleh diketik manual, boleh di rumus seperti ini. Rent expense pada prepaid rent. Ya, ini bebas, boleh diketik manual, boleh di rumus. Nominalnya 2.500.000, langsung kita ketik saja. 2.500.000. Lalu yang nomor 3 beban asuransi bulan Desember, berarti sama insurance expense pada prepaid insurance. Nominalnya sama, kita lihat di soal 1.250.000. Oke, selanjutnya masih di dokumen 28. Taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang. Nah, kalau ada tentang kerugian piutang, debitnya adalah bad debt expense. Ya, bad debt expense. Kreditnya adalah allowance. Ya, ini bisa diketik manual, boleh pakai rumus. Allowance for the full debt. Nah, nominalnya adalah dikatakan di rumus di soal adalah 5% dikali saldo piutang receivable dikurang dengan allowance. Jadi nominalnya adalah Rp55.678.400. Oke, kita lanjut ke dokumen 29. Tanggalnya sama 31 BM 12003. Yang pertama adalah kita bicara tentang penyusutan. Kalau penyusutan berarti debitnya adalah depreciation expense. Ya, kita buka saja, tinggal copy depreciation expense. Kreditnya adalah tentang accumulated ya. Ini kan yang menyusut ada gedung, vehicle sama equipment. Berarti yang pertama adalah accumulated equipment atau building karena gedung.
building akun debt. Lalu yang kedua equipment akun debt atau vehicle akun debt. Lalu yang ketiga ada equipment akun debt. Ya, di sini keterangannya depreciation expense-nya adalah total dari building akun debt, vehicle dan equipment. Kita masukkan saja. Building menyusutnya 625.000. Vehicle menyusutnya 1250. Begitupun dengan equipment 1250. Berarti depreciation expense-nya adalah jumlah dari building, vehicle dan equipment akun debt. Oke, kita lanjut. Masih di dokumen 29. Yang kedua adalah gaji bulan Desember akan dibayar tanggal 2 Januari. Artinya adalah ini kita mempunyai hutang atau hutang beban. Jadi untuk debitnya kita akui sebagai beban, kreditnya kita akui sebagai hutang beban karena bebannya belum dibayar. Jadi kreditnya bukan cash in bank. Jadi di sini debitnya adalah gaji, yaitu wages and salaries. Lalu di kreditnya adalah expense payable atau hutang dagang atau hutang biaya. Oke, nominalnya adalah 3.500.000. Di kredit pun sama 3.500.000. Lalu selanjutnya listrik dan telepon bulan November akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Ini juga sama, hutang biaya. Debitnya adalah telepon and electricity expense. Kreditnya adalah expense payable. Nominalnya adalah 800.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi 30. Tanggalnya masih tanggal 31 BM 12.004. Oke, yang pertama adalah kita nutup PPN income dan PPN outcome. Kita lihat di sini di neraca saldo. PPN income ada di debit dan PPN outcome ada di kredit. Kalau kita mau tutup berarti kita pindah saldo kan. Outcome yang tadinya di kredit kita pindah ke debit, income yang tadinya debit kita pindah ke kredit. Nanti lawannya akan masuk ke dalam PPN payable. Jadi debitnya sekarang adalah PPN outcome. Debitnya kita masukkan PPN outcome. Kreditnya kita masukkan PPN income. Nominal PPN outcome-nya adalah kita klik. Di kredit PPN income-nya kita klik. Nah, selisihnya ini kan masih ada selisih, harus ditaruh di kredit. Nah, ini namanya adalah PPN payable. Nominalnya adalah selisih antara PPN outcome dikurang PPN income. Nah, ini agar kita tahu benar atau salahnya, kita beri rumus sum terlebih dahulu di paling bawah. Oke, anggaplah sampai terakhir. Begitupun ini tinggal di copy paste saja. Nah, lalu yang terakhir adalah tentang pajak penghasilan. Ini kita tulis dulu jurnalnya. Kalau tentang pajak penghasilan berarti rumusnya atau jurnalnya adalah debitnya income tax expense, kreditnya adalah income tax payable. Tapi kalau kita ada akun prepaid tax atau pajak dibayar di muka, kita bisa masukkan sebagai pengurang income tax payable-nya. Kita masukkan prepaid PPN atau prepaid tax. Nominalnya bisa ketahuan langsung 15 juta di situ. Berarti kita masukkan prepaid tax-nya di kredit 15 juta. Oke, ini nominalnya kita kosongkan terlebih dahulu. Nanti kita isi setelah ketahuan berapa laba setelah pajaknya. Ya, jadi ini kita kosongkan. Sekarang yang sudah ada di sini kita masukkan ke dalam neraca lajur. Di neraca lajur jangan lupa juga diisi nama kepalanya, PD Sinar Digital. Periodenya Desember 2023. Nah, untuk neraca lajur kan dia ada 5 kolom, yaitu trial balance, adjusting journal, adjusted trial balance, income summary, sama balance sheet. Nah, untuk trial balance kita tinggal copy saja dari neraca saldo yang bulan 31 Desember. Caranya adalah cash in-nya kita sama dengan pindah sini, cash in kita klik, enter. Lalu ini bisa ditarik sampai bawah ya. Karena ini tablet saya kurang mendukung, jadi ini saya copy saja ke bawah. Tapi kalau di komputer itu bisa ditarik sampai langsung ke bawah. Nah, selanjutnya begitupun dengan sisi kredit. Jadi kita tinggal sama dengan, terus pindah ke sisi kredit neraca saldo. Lalu kita klik akun kredit dari cash in bank. Ya. Jadi di kredit sama dengan seperti tadi, kita pindahkan neraca saldo, klik kredit cash in bank. Ya, meskipun tidak ada nominalnya nggak apa-apa. Tinggal ditarik sampai bawah. Ini karena ada sedikit masalah, jadi saya copy paste. Tapi kalau di komputer itu bisa ditarik sampai bawah. Oke, agar tahu ini dimasukkannya sudah benar atau belum, kita jangan lupa pakai rumus sum di bawah. Ya, ingin tahu apakah ini sudah balance. Ini sum dari sisi debit. Lalu kreditnya tinggal ditarik atau di copy.
Oh ya, ada satu lagi jurnal penyesuaian yang belum tercatat, yaitu kita bicara tentang expense payable. Namanya hutang, dia kan saldo normalnya atau saldo biasanya dia di kredit. Tapi karena ada salah pencatatan, jadi ini pindah ke debit. Jadi ini harus kita hilangkan dahulu. Caranya adalah, ini adalah kelebihan catat saat di dokumen 1 kita bayar hutang beban. Kita bayar hutang beban itu 4940, seharusnya adalah 4.900.000. Jadi ini harus kita adjust atau kita sesuaikan. Jurnalnya ini kita tulis 31, buktinya kita kosongkan. Jurnalnya adalah debitnya cash in bank, kreditnya adalah baru kita tulis expense payable sejumlah 40.000. Nah, jangan lupa ini nanti dikasih nomor-nomor akun, tapi ini terakhir boleh. Kita lanjut ke neraca lajurnya tadi. Ini sudah balance, sudah sesuai dengan neraca saldo akhir. Lalu selanjutnya untuk rumus kita bisa masukkan di kolom ketiga, yaitu adjust trial balance. Untuk yang sisi debit rumusnya adalah sama dengan if buka kurung 2 kali, lalu saldo awal debit ditambah kolom kedua debit, tutup kurung, lebih besar, buka kurung, sisi kredit ditambah kredit kolom kedua, tutup kurung, maka kita ulang lagi, buka kurung, sisi debit kolom pertama ditambah debit kolom kedua, tutup kurung, dikurang kredit kolom pertama ditambah kredit kolom kedua, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Ya, jadi nanti ini bisa ditarik sampai bawah. Karena saya tidak pakai mouse, jadi ini harus di copy paste sampai bawah. Tapi nanti kalian di komputer bisa langsung tarik sampai bawah. Untuk di sisi kredit begitupun sama, kita pakai rumus juga. Tapi tadi kebalikan, jadi kalau tadi kan debitnya dulu kita dahulukan. Kalau untuk ngisi kredit, kita dahulukan yang kredit. Oke, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung 2 kali, kredit kolom pertama ditambah kredit kolom kedua, tutup kurung, lebih besar, buka kurung, debit kolom pertama ditambah debit kolom kedua, tutup kurung, titik 2, lalu kita ulang lagi, kredit kolom pertama ditambah kredit kolom kedua, tutup kurung, dikurang, buka kurung, debit kolom pertama ditambah debit kolom kedua, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, ini bisa langsung kalian tarik ke bawah. Kalau saya ini di copy paste karena tidak pakai mouse. Jadi nanti kolom ketiganya langsung otomatis terisi saat kita mengisi kolom kedua. Oke, ini untuk rumus sumnya kita copy dari sini saja. Ini dikasih rumus sum. Ya, ini kolom ketiga masih sama dengan kolom pertama jumlahnya karena kita belum masukkan yang kolom kedua. Di kolom kedua ini kita masukkannya secara manual saja. Ya, kita lihat dari adjustment lalu pindahkan ke neraca lajur kolom kedua. Nah, dan ini untuk kolom keduanya kita isinya manual, pindahkan dari jurnal penyesuaiannya atau di adjustmentnya kita pindahkan ke neraca lajur kolom kedua. Yang pertama bank service charge di debit 250.000. Bank service charge di debit 250.000. Isinya di kolom kedua. Boleh diketik manual atau boleh disama dengan cash in bank 5.070.000 di debit, cash in bank 5.070.000 di debit. Lalu tadi ada interest revenue di kredit, interest revenue di kredit. Selanjutnya tadi ada store supplies expense dan store supplies. Store supplies expense di debit 6.300.000 dan store supplies juga di kredit sama 6.300.000. Ya. Nah, nominal yang di kolom yang ketiga itu akan berubah secara otomatis karena tadi kita sudah memasukkan rumusnya. Selanjutnya rent expense sama prepaid rate 2.500.000. Rent expense prepaid rent di kredit 2.500.000. Rent expense di kredit 2.500.000. Lalu insurance expense sama prepaid insurance 1.250. Insurance expense 1.250 pada prepaid insurance di kredit 1.250. Ini jangan sampai kebalik antara debit dan kreditnya. Lalu bad debt expense 55.678 di debit. Bad debt expense 55.678. Lawannya tadi adalah allowance di kredit 55.678. Selanjutnya
depreciation expense di debit 3125, depreciation expense di debit 3125. Lalu lawannya adalah akum debt. Yang pertama adalah building akum debt sebesar 625, vehicle dan equipment 1250. Building akum debt 625, vehicle akum debt 1250, dan equipment akum debt 1250. Selanjutnya, wages and salaries pada expense payable 3.500.000. Wages and salaries di debit sebesar 3.500.000. Wages and salaries di debit 3.500.000, dan lawannya adalah expense payable di kredit 3.500.000. Selanjutnya, telepon and electricity expense 800.000 pada expense payable. Telepon and electricity expense 800.000, expense payable 800.000. Karena tadi expense payable ada nominalnya, berarti tinggal tambahkan saja 3,5 tambah 800 berarti 4.300.000. Selanjutnya, di sini ada PPN outcome 184.448 di debit. PPN outcome ya di sini di debit 184.448, maka dia saldo kolom ketiganya jadi 0. Begitupun dengan income yang tadinya debit kita taruh di kredit 163.812.000, maka jadi 0 juga saldo di kolom ketiganya. Dan tadi masuk ke dalam PPN payable di kredit yaitu sebesar 20.636. PPN payable 20.636. Lalu yang terakhir untuk jurnal penyesuaian tentang pajak penghasilan ini dilewat dulu. Kita langsung masukkan ini yang salah catat, cash in banknya 40.000 di debit. Karena sini udah ada nominalnya berarti tinggal ditambahkan 5.070 tambah 40.000 berarti 5.110.000. Dan di kreditnya adalah expense payable 4.300.000 di kredit. Tadi expense payable juga di kredit 40.000, berarti ditambah 4.340.000. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kan kolom ketiganya balance, ya. Kita langsung cari kolom keempat dan kolom kelima. Yang pertama adalah kolom keempat. Kolom keempat kita copy paste saja. Kolom keempat kan isinya adalah dia kolom untuk income summary atau laba rugi. Laba rugi. Jadi kita copy dari kolom ketiga, tapi mulai dari akun ke 4 sampai seterusnya. Jadi debit kreditnya kita blok sampai akun terakhir yaitu income tax expense, kita copy, kita paste di sini, tapi pastenya paste spesial yang 1, 2, 3, ya. Sementara untuk akun 1, 2, 3-nya kita blok juga di debitnya, sampai akun 1 sampai akun 3, kita copy lagi, kita masukkan di kolom kelima itu balance sheet, di pastenya paste spesial 1, 2, 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita cari totalnya, kita copy dari sini saja. Bisa zoom, bisa copy ya. Tadi kan harusnya dari sini kita bisa tarik sampai ujung ya, tapi karena ini agak kesulitan, jadi saya copy dari sampingnya, tinggal paste sebelah sini, paste sebelah sini ya. Juga sama, tinggal dipaste, tinggal dipaste. Nah, ini kan ada selisih. Nah, selisihnya itu adalah namanya laba sebelum pajak. Selisihnya kan ini debitnya 2.100.000. Kalau kreditnya 2.500.000, berarti lebih besar kredit, artinya adalah laba. Selisihnya adalah kredit dikurang debit, yaitu 379. Ya, begitupun dengan sini. Ini kan gedean debitnya, jadi di kreditnya sama dengan debit dikurang kredit. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja. Ini tinggal kita turunkan saja. Ini ditambah ini. Ya. Nah, untuk mencari income tax expense-nya, kita sudah ketemu di sini. Laba sebelum pajaknya adalah 379.667. Nah, untuk mencari berapa income tax expense-nya, ini kita sudah ketemu laba sebelum pajak yaitu 379.667. Berarti rumus di sini adalah di adjustment ya, sama dengan tarifnya kan 22%. Artinya rumusnya 50% dikali 22% tutup kurung dikali dengan laba sebelum pajak. Nah, jadi ini adalah nominal untuk income tax expense. Nah, setelah income tax expense ketemu, baru kita bisa nyari income tax payable, yaitu sama dengan income tax expense dikurang prepaid tax. Nah, kalau sudah ketemu ini, baru kita bisa masukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam neraca lajur di kolom kedua. Income tax expense-nya 41763. Di neraca lajurnya kita masukkan income tax expense di sini
di debit sama dengan, kita klik saja, lalu income tax payable-nya di kredit 26763, dan juga prepaid tax-nya tadi di kredit itu sebesar 15 juta. Jadi prepaid tax-nya habis, sementara income tax payable-nya ada muncul 2676370, dan income tax payable-nya juga, income tax expense-nya ada 4176370. Nah, kalau udah ini kita masukkan di sini di kolom keempat 4176370 ya. Begitupun dengan income tax payable. Di sini di sisi kredit kita masukkan 22169 dan tadi untuk income prepaid tax-nya yang tadinya 15 juta kita ubah jadi 0 ya. Nah, jadi di sini hasil akhirnya adalah ini tidak balance, kita cari penyebab tidak balance-nya. Oke, yang tadi ini kita ulang. Oke, di sini 41763 jangan kita rumuskan. Ya, ini kita ketik ulang saja 4176370. Ya, kita pindah, kita bereskan neraca lajurnya. Berarti di sini di sisi debitnya income tax expense kita tulis 4176370. Lalu untuk income tax payable-nya tadi kita tuliskan income tax payable-nya adalah 26763 di sisi kredit 26763, dan tadi prepaid tax-nya 15 juta kita hapus. Ya, di sini kita nolkan. Oke, jadi jumlah balance-nya ini ada sedikit perbedaan. Harusnya ini dengan ini jumlahnya sama ya, tapi ini sedikit beda. Ini bedanya karena income tax payable. Oke, 2676370. Oke, kita lihat apakah sama. 377. Oke, ini sama ya. Tadi salah input di income tax payable-nya. Oke, jadi jumlahnya sama, yaitu laba setelah pajaknya adalah 337903230. Oke, sekian untuk mengisi neraca lajur. Ini memang agak rumit, tapi kalau diikutin itu pasti akan sama. Ya, terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya untuk laporan keuangan.